Perkenalkan, nama saya Ardeka Nairif, saya absen 6. Perkenalkan, nama saya Benya Gustiawan, saya absen 7. Perkenalkan, nama saya Januar, absen 18. Perkenalkan, saya John Marvel Menteng, absen 19. Perkenalkan, nama saya Stephen Smith Kamane, absen 30. Perkenalkan, nama saya Deskina Barapadang, absen 31. Kami dari Kelas 11 Halo teman-teman, ini adalah kabel PFC yang berfungsi untuk memberikan daya serta memprogramkan waktu. Nah, kemudian ada breadboard. Breadboard ini gunanya sebagai papan tempat merangkai rangkaian elektronik tanpa perlu menyolder. ini adalah servo. Fungsinya yaitu sebagai aktuator yang dapat mengontrol posisi serta membaca gerakan secara presisi. Jadi di sini ada Arduino Nano, biasa digunakan untuk membuat prototipe elektronik. Kabel jumper yang digunakan yaitu kabel made to male yang fungsinya sebagai konduktor untuk menghubungkan komponen elektronik ke komponen lainnya secara sementara. Nah, yang terakhir ada push button. Nah, fungsi push button itu adalah memberikan input yang dimana akan membuat suatu perintah yang dimana ketika ditekan akan memberikan suatu perintah atau push button ditekan pada Arduino Nano. Pertama itu, colokkan kabel USB Type-C ini kepada Arduino Nano. Yang kedua, pasangkan push button ini di samping Arduino Nano ini. Selanjutnya, colokkan kabel jumper dari GND yang ada pada Arduino menuju ke kutub negatif. Yang di sini, yang warna biru. Selanjutnya, colokkan kabel jumper dari 5 volt yang ada pada Arduino ke
kutub positif yang ada di sini. Yang warna merah ini, yang tambah. Berikutnya itu servo. Untuk yang kabel coklat ini kita akan sambungkan pada kutub negatif atau GND, jalur GND. Berikutnya itu merah atau 5 volt yang akan kita sambungkan pada jalur 5 volt atau kutub positif. Nah, berikutnya itu kabel kuning akan kita sambungkan pada pin digital 5. Jadi di sini kita masuk ke server yang kedua, yang dimana coklat itu terhubung ke negatif. Setelah itu yang merah terhubung ke 5 volt. Tadi kita sudah taruh 5 volt di plus, dan yang kuning kita taruh di pin D3. Kemudian pasangkan kabel jumper ke pin D2. Lalu pasangkan sebelahnya ke kaki satu push button. Kemudian kabel yang berikut pasangkan ke kaki kedua push button yang terhubung ke GND. Kemudian pin D4 disambungkan ke kaki kanan push button. Kemudian GND-nya ke sebelah kirinya. Barisan pertama, bagian komentar menjelaskan nama proyek dan pembuatannya. Barisan ke-6 digunakan untuk menghubungkan library servo agar Arduino bisa mengontrol motor servo. Barisan 8 dan 9, servo left hand dan servo right hand adalah dua objek servo yang mewakili tangan kiri dan tangan kanan robot. Barisan 11 dan 13. Nanti potong kah? Nanti potong. Iya. Barisan 11 sampai 13. Button add adalah tombol untuk menambah jumlah push up yang akan dilakukan. Kemudian button start adalah tombol untuk memulai gerakan push up. Barisan 15 sampai 19. Push up target menyimpan beberapa kali robot akan push up. Kemudian last edge start dan last start digunakan untuk mendeteksi tombol ditekan satu kali saja agar tidak terhitung ganda. Kemudian pause digunakan untuk mengatur posisi sudut servo dalam pergerakan naik turun. Dari baris 21 sampai 29, attach menghubungkan servo ke pin Arduino. Ulang. Anjing. Script 21 sampai 29. Attach menghubungkan servo ke pin Arduino. Servo kiri ke pin 5 dan servo kanan ke pin 3. Pin mode, button add dan button start, input garis bawah pull up, membuat tombol aktif saat ditekan ke low atau 0. Serial begin 9600, mengaktifkan komunikasi serial dengan komputer agar bisa tampil teks di serial monitor. Selanjutnya, script pada baris 30 sampai 40 yaitu menyetel posisi awal servo atau tangan lurus, menampilkan pesan petunjuk di serial monitor agar pengguna tahu fungsi tombol dan jumlah awal push up atau 0. 2 sampai 44 itu digunakan
Untuk baris 42 sampai 44 digunakan untuk membaca status tombol apakah sedang ditekan, low, atau tidak ditekan, high. Untuk baris 46 sampai 52, jika tombol ditambah tekan sekali, jumlah push up target bertambah 1. Delay 200, mencegah tombol terbaca berkali-kali karena getaran di bounce. Untuk baris 54 sampai 61, ketika tombol mulai ditekan, program akan mengecek apakah push up target lebih besar 0. Jika iya, tampil pesan bahwa push up dimulai sesuai jumlah yang sudah ditentukan. Kemudian di baris 63 sampai 69 penjelasannya yaitu melakukan perulangan push up sebanyak jumlah yang dimasukkan. Setelah tiap push up selesai, menampilkan urutan dan sisa push up di serial monitor. Kemudian pada barisan 71 sampai 79 penjelasannya setelah semua push up selesai, tampil pesan bahwa robot selesai dan counter otomatis di reset ke 0. Pada barisan 80 sampai 89 penjelasannya yaitu jika tombol start ditekan tetapi jumlah masih 0 akan muncul peringatan last at state dan last start state disimpan untuk mendeteksi tekanan tombol berikutnya. Kemudian lanjut dari barisan 91 ke 98, yaitu servo kiri bergerak dari 180 derajat ke 90 derajat, seolah-olah tangan kiri menekuk. Servo kanan bergerak berlawanan 270 hingga pos agar kedua tangan turun bersamaan. Delay 15 membuat gerakan halus. Barisan 100 sampai 107 menjelaskan servo kiri bergerak kembali dari 90 derajat ke 180 derajat. Luruskan tangan. Servo kanan juga bergerak ke arah berlawanan. Ini membuat gerakan kembali ke posisi awal seperti selesai satu push up. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Bye-bye.